Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan bahas mengenai ujung dan juga pangkal dari daun. Adapun untuk ujung daun atau dikenal dengan istilah Avex poli, di sini terdiri dari 7 jenis ujung daun. Yang pertama ada runcing, kemudian meruncing, tumpul, membulat, rompang, terbelah, dan juga berduri. Di sini nanti kita akan bisa membedakan antara akutus dan akuminatus atau yang runcing dan yang meruncing. Jadi nanti kita bedakan yang runcing dengan meruncing karena memiliki kemiripan, tapi setelah belajar ini kita harus bisa membedakan antara runcing dan meruncing. Nah, untuk runcing sendiri ini digambarkan atau dicontohkan dengan daun yang terdapat pada Nerium oleander, kemudian yang meruncing pada Annona muricata, kemudian untuk tumpul, contohnya ini pada Manil karakauki. Kemudian untuk yang membulat, ini pada Centella asiatica. Kemudian juga pada Nelumbium nelumbo. Kemudian untuk yang rompang, ini contohnya pada Marsilea crenata. Kemudian juga pada Anacardium occidental. Kemudian untuk yang terbelah, ini pada Maranthus hybridus. Kemudian juga pada Sidaretusa. Sedangkan untuk yang berduri atau Mucronatus ini pada Agape. Nah, kita lihat ini untuk yang runcing tadi untuk istilah latinnya adalah acutus, sedangkan untuk acuminatus itu adalah yang meruncing. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Kalau acutus atau runcing itu tidak ada penyempitan terlebih dahulu, jadi dari tengah itu langsung runcing. Sedangkan untuk yang acuminatus atau yang meruncing itu terjadi penyempitan terlebih dahulu sehingga nampak panjang ini untuk bagian yang runcingnya. Kemudian yang selanjutnya obtusus atau tumpul. Jadi di bagian ujungnya itu tidak ada bagian yang runcing. Kemudian untuk rotundatus ini yang membulat. Sedangkan untuk trincatus ini yang rompang atau rata. Kemudian juga retusus ini yang terbelah. Dan mucronatus ini yang berduri. Jadi bisa lihat perbedaan antara acutus dengan acuminatus, kemudian obtusus dengan rotundatus, kemudian untuk yang lainnya ini jelas berbeda. Nah, ini pada Nerium oleander, ini adalah contoh daun yang runcing. Nanti kalian bisa lihat di rumah contoh untuk daun runcing. Kemudian untuk yang meruncing ini pada Annona muricata atau pada sirsak. Jadi pada bagian ujungnya itu nampak mau tumpul, tapi ternyata di bagian ujung itu ada yang mengerucut atau ada yang menyempit. Nah, di sana ternyata ada bagian yang runcingnya. Ini yang disebut dengan meruncing atau acuminatus. Kemudian Manil karakauki atau sawo kecik ini adalah contoh daun yang tumpul. Kemudian yang membulat ini adalah centella atau pegagan. Kalau bahasa kitanya itu antanan. Kemudian ini bagian dari Anacardiaceae, ini dari jambu mete atau jambu monyet. Ini untuk daun yang rimpang, yang rompang atau yang rata. Kemudian daun yang ujungnya terbelah ini pada bayam. Kemudian ini agape, dimana untuk daun bagian ujungnya ini meruncing, ini bagian daunnya ini berduri sangat tajam. Jadi dapat kita bedakan antara mucronatus ini atau yang berduri dengan acutus dan acuminatus, karena untuk yang berduri ini benar-benar tajam. Kemudian yang selanjutnya kita bahas mengenai pangkal daun atau basis poli. Di mana untuk pangkal daun atau basis poli ini terbagi menjadi dua. Ada yang tepi daunnya tidak bertemu, terpisah oleh pangkal ibu tulang atau ujung tangkai daun. Di mana untuk bagian ini ada yang runcing, kemudian meruncing, tumpul, membulat, rompang atau rata, dan juga berlekuk atau emarginatus.
Jadi istilah-istilahnya ini sama antara ujung daun dengan pangkal daun, tapi yang harus jadi catatan bahwa untuk daun yang memiliki ujung daun misal akutus, itu tidak berarti nanti pangkal daunnya pun akan akutus juga. Bisa saja nanti untuk pangkalnya tumpul atau membulat atau rompang. Jadi sekali lagi, walaupun nama istilah-istilah pada pangkal dan ujung sama, tapi tidak berarti untuk daun yang memiliki ujung daun akutus atau acuminatus, maka pangkalnya pun akan akutus atau acuminatus. Bisa saja semuanya berbeda. Bisa saja untuk ujungnya akutus, kemudian untuk pangkalnya menjadi acuminatus, rompang atau rotundatus, kemudian bisa juga obtusus atau yang lain. Nah, ini gambaran dari pangkal daun atau basis poli untuk akutus, acuminatus, obtusus, rotundatus, kemudian truncatus dan emerginatus. Jadi jelas di sini nampak sangat berbeda untuk semua jenis dari pangkal daun. Kemudian yang kedua, tepi daun dapat bertemu dan berlekatan satu sama lain. Kalau yang tadi tepi daunnya itu tidak bisa bertemu dan tidak berlekatan satu sama lain. Kalau ini yang bertemu. Dan di sini ada pertemuan tepi daun pada pangkal terjadi pada sisi yang sama terhadap batang sesuai dengan letak daun. Kemudian bangun ini disebut dengan daun bangun perisai. Jadi untuk yang tepi daun yang bagian tepinya antara tepi kanan dan tepi kiri bertemu, artinya nanti untuk tangkai daunnya ini tertanam di tengah-tengah. Dan nanti khusus untuk yang tipe seperti ini, ketika kita membahas mengenai bentuk atau bangun daun, maka jelas bangunnya itu adalah perisai. Kemudian yang kedua, pertemuan tepi daun terjadi pada sisi seberang batang yang berlawanan atau berhadapan dengan letak daunnya. Pangkal daun tertembus oleh batangnya. Nah, jadi untuk bagian pangkal tadi ada yang tepi daunnya tidak bertemu, kemudian ada juga yang tepi daunnya bertemu. Di sini ada yang bangun perisai, kemudian juga ada yang pangkal daunnya tertembus oleh batang. Oke, untuk pembahasan mengenai tepi daun dan ujung daun kita cukupkan dan kita jumpa di video yang lain berkaitan dengan bagian yang lain daripada daun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.